Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak, Ibu, dosen, dan teman-temanku sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fuad Abdul Majid Barok dalam Prodi Ekonomi Syariah di kelas C semester 3 dengan NIM 60202210121. Pada kali ini saya akan bahas tentang ijaroh pada mata kuliah Fikih Muamalat yang dihimpun oleh Ibu dosen Bu Nur Aziza, M.Sosdi, MSI. Pertama, pengertian apa itu akad ijaroh. Akad ijaroh adalah sewa menyewa. Kata ijaroh berasal dari bahasa Arab al-ajr yang artinya pertimbangan, kompensasi, imbalan, atau substitusi. Akad ijaroh adalah kegiatan di mana sebuah lembaga keuangan menyewakan sesuatu dengan membebankan biaya sewa seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengertian akad ijaroh adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat, hak guna suatu barang selama periode masa berlaku akad ijaroh, yaitu setelah pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Kedua, pengertian akad ijaroh menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian akad ijaroh adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna manfaat dari suatu barang yang didasarkan pada transaksi sewa menyewanya, di mana pemindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, akad ijaroh adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak menyewakan hak atas asetnya kepada pihak lain berdasarkan biaya dan periode sewa menyewa yang telah disepakati. Ketiga, pengertian akad ijaroh menurut para ahli. Menurut Rahmadi Usman, pengertian akad ijaroh adalah akad sewa menyewa suatu barang milik pihak bank atau mujair oleh pihak nasabah atau penyewa mustajir, di mana nantinya setelah masa berlaku akad berakhir, barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada muajair. Menurut Wiku Suryo Murti, pengertian akad ijaroh adalah sebuah perjanjian di mana pihak pemilik barang atau pemberi sewa berkomitmen untuk memberikan hak guna manfaat barang tersebut kepada penyewa selama masa berlaku akad ijaroh, dengan senantiasa mengikuti kewajiban sebagai penyewa, yaitu membayar biaya sewa atau ujroh. Pengertian ijaroh dari ulama fikih antara lain, menurut ulama Hanafiyah, ijaroh adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa ijaroh adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun menurut ulama Maliki dan Hanabilah menyatakan bahwa ijaroh adalah menjadikan pemilik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Keempat, dasar hukum ijaroh. Menurut Al-Hadis, ketentuan ijaroh yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, yaitu berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ada penjelasan dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Abdur Razak. Adapun penjelasan dari masing-masing rukun dan syarat ijaroh adalah, yaitu orang berakad atau akid. Bagi yang berakad ijaroh disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruknya, maka akad jadi tidak sah. Kedua, sigot akad
adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah permulaan dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad ijarah. Dalam hukum Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad atau mustajir untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab. Ketiga, ujroh. Ujroh adalah sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Syarat akad ijarah dalam suatu perjanjian sewa menyewa, pentingnya untuk selalu memperhatikan syarat-syaratnya agar proses transaksi dapat terjalin secara sah. Syarat ijarah yang perlu Anda ketahui yaitu pihak penyelenggara akad baik penyewa maupun yang menyewakan tidak atas keterpaksaan. Kedua, objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga untuk meminimalisir unsur penipuan. Ketiga, kegunaan dari objek yang disewakan merupakan sesuatu yang bersifat mubah atau dibolehkan, bukan haram. Keempat, pemberian imbalan atau upah dalam transaksi ijarah harus berwujud sesuai yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa. Jenis-jenis ijarah menurut Antonio 2001. Terdapat dua macam ijarah, yaitu ijarah al-manafi dan ijarah ala a'mal. Adapun penjelasannya yaitu ijarah atas manfaat, yaitu ijarah ala al-manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat suatu menyewakan barang atau rumah yang ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Akad ijarah memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya masing-masing, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Kedua, ijarah atas pekerjaan atau ijarah ala a'mal. Ijarah ala a'mal adalah ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh atau ajir. Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ajir khas dan ajir mustarak. Ajir khas adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan ajir mustarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, misalkan pengacara, konsultan, dan lain-lain. Pembagian ajir mempunyai akibat terhadap tanggung jawabnya. Berakhirnya akad ijarah. Menurut Haroen 2001, akad ijarah dapat berakhir apabila telah terpenuhi beberapa ketentuan, yaitu objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang hilang jahitannya. Kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijrah telah berakhir. 3. Menurut ulama Al-Hanafiyah, wafatnya salah satu seorang yang berakad karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Contoh akad ijarah, salah satu contoh akad ijarah yaitu ketika seseorang sedang mencari bangunan untuk dijadikan tempat usaha, kemudian ia bertemu dengan pihak yang sedang menyewakan propertinya. Setelah menunjukkan detail serta keadaan bangunannya, penyewa akhirnya setuju dengan properti tersebut. Maka dibuatlah kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah keduanya menyetujui kesepakatan tersebut,
Selanjutnya, pihak penyewa dapat menggunakan seluruh manfaat dari bangunan dan yang menyewakan juga memperoleh manfaat melalui upah yang didapatnya. Nah, itu dia salah satu contoh akad ijaroh. Sekian penjelasan dari materi akad ijaroh yang saya sampaikan dari mata kuliah Fikih Muamalat dan dosen penghimpun Ibu dosen Bu Nur Azizah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.